Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Pertempuran terakhir kini berada di depan mata. Boruto, Sasuke, dan Obito berdiri di antara puing-puing Konoha yang hancur. Jalan untuk kembali ke masa lalu telah tertutup, memaksa mereka untuk menghadapi musuh yang berada di level kekuatan yang jauh melampaui apa yang pernah mereka hadapi. Bahkan Kakashi telah menjadi korban, nyaris kehilangan nyawanya jika Boruto tidak menyelamatkannya tepat waktu. Dengan bantuan cakra Sutsuki yang misterius, Kakashi melewati masa kritisnya. Namun, tubuhnya kini terbaring tak sadarkan diri dalam waktu yang tidak dapat ditentukan. Saat suasana dipenuhi ketegangan, musuh terakhir mereka muncul secara tiba-tiba. Sosok yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang kini berdiri megah di depan mereka. Dalam sekejap, ia hampir saja membuat Boruto, Sasuke, dan Obito bernasib sama dengan Kakashi. Beruntung, jigan milik Boruto bereaksi tepat waktu, memungkinkannya membawa mereka kabur menggunakan Hiraishin no Jutsu. Di atas punggung Kuchiyose elang milik Sasuke, mereka melarikan diri. Wajah ketiganya dipenuhi kebingungan dan rasa tak percaya setelah menyaksikan kekuatan musuh mereka, seorang Sutsuki tertinggi yang bahkan melebihi kedudukan Shibai Sutsuki. Boruto, Sasuke akhirnya memecah keheningan dengan nada serius. Siapa dia sebenarnya? Seberapa besar kemungkinan kita bisa selamat dari pertarungan ini? Boruto, dengan wajah penuh beban, menjawab, aku juga tidak tahu, Paman Sasuke. Tapi yang pasti, dia bukanlah sesuatu yang bisa kita kalahkan dengan kekuatan biasa. Kita harus tetap hidup, setidaknya untuk beberapa menit ke depan. Namun, sebelum rencana mereka disusun, sebuah kejutan menghantam mereka. Dari bawah, tanah terbelah, dan air deras menyembur ke permukaan, membasahi tubuh mereka. Dalam hitungan detik, sesuatu yang mengerikan terjadi. Api merah menyala dari tubuh mereka yang basah, membakar dengan intensitas yang luar biasa. Sasuke dan Obito menjerit kesakitan, tubuh mereka terbakar hingga akhirnya keduanya pingsan. Boruto, meski terbakar, berhasil menyerap api tersebut menggunakan karmanya. Namun, melihat Sasuke dan Obito tak sadarkan diri, ia bergumam, ini gawat. Bahkan Paman Obito, yang merupakan Edo Tensei, bisa pingsan karena serangan ini. Apa yang sebenarnya kita hadapi? Tiba-tiba, ratusan besi tajam dengan api merah meluncur ke arah mereka. Boruto, dengan refleks cepat, mengaktifkan Hiraishin no Jutsu untuk memindahkan mereka semua ke tempat yang lebih aman. Setelah itu, ia memanggil beberapa bunshin untuk membawa Sasuke, Obito, dan Kakashi menjauh. Namun, ancaman belum berakhir. Dari langit, petir besar turun, berusaha menghancurkan bunshin Boruto. Melihat itu, Boruto mengayunkan pedangnya, melapisinya dengan elemen listrik berwarna ungu untuk menangkis serangan tersebut. Petir itu pecah menjadi percikan kecil, tapi ancaman lain muncul. Naga kayu raksasa menyerang bunshin Boruto, mencoba menyerap cakra dari tubuh mereka bertiga. Dengan cepat, Boruto meluncurkan CH Damarasengan dari atas kepala naga itu, menghancurkannya seketika. Namun, ancaman ini membuat Boruto semakin khawatir. Dari jarak sejauh ini, dia masih bisa mengendalikan semuanya. Boruto menggerutu, wajahnya menunjukkan kelelahan. Bagaimana aku bisa melindungi mereka bertiga sambil melawan dia sendirian? Saat Boruto berpikir keras, puluhan peti mati mulai bermunculan dari bawah tanah, mengelilinginya. Momoshiki, yang berada di dalam dirinya, akhirnya angkat bicara. Akhirnya dia menunjukkan triknya, ujar Momoshiki dengan nada penuh sindiran. Ramalan tentang matamu, Boruto. Matamu akan merenggut semua yang kau miliki. Sebentar lagi, kau akan menyaksikannya sendiri. Diam, Momoshiki.
Kalau kau tak bisa membantuku, lebih baik kau tutup mulut. Boruto membalas dengan nada marah. Namun, peti mati itu semakin banyak, menciptakan aura mengerikan yang membuat jantung Boruto berdegup kencang. Ketika dia mencoba menggunakan Hiraishin no Jutsu untuk keluar dari lingkaran, akar kayu yang besar muncul dari bawah tanah, mengikat kakinya. Boruto berhasil membebaskan diri, tapi firasat buruk terus menghantuinya. Aku harus segera menjauhkan mereka bertiga dari sini, gumamnya, lalu mengaktifkan Phton Reps dalam jangkauan besar untuk menghancurkan sebagian peti mati itu. Namun, suara Momoshiki kembali terdengar di telinganya. Kau tak akan bisa kabur selamanya, bocah. Ini baru permulaan. Bersiaplah, karena pertempuran ini akan mengubah segalanya. Dengan napas berat, Boruto menatap peti-peti mati yang mulai terisi dengan sesuatu yang tampaknya lebih menakutkan dari apapun yang pernah ia hadapi. Baiklah, katanya dengan nada penuh tekad, jika ini permainanmu, aku akan ikut bermain. Tapi jangan harap aku akan menyerah dengan mudah. Ia pun mengaktifkan jigannya yang telah berevolusi, bersiap menghadapi pertarungan berikutnya. Boruto harus melindungi Sasuke dan Obito beserta Kakashi yang tidak sadarkan diri akibat terkena serangan dari sang Sutsuki tertinggi yang kekuatannya melebihi Shibai Sutsuki. Misteri semakin terbongkar dari waktu ke waktu. Boruto, yang terjebak di masa depan, harus dipaksa melawan sosok sang dewa yang terbangun dari tidurnya. Saat itu, Boruto menggunakan Kage Bunshin dan membawa mereka semua menjauh dari sini, sedangkan tubuh utamanya siap melawan sang musuh. Saat itu muncul hal yang menyeramkan, sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh siapapun. Puluhan peti mati keluar dari bawah tanah, jumlahnya semakin banyak. Boruto menatap pemandangan itu dengan penuh ketegangan hingga tidak sadar bahwa peti-peti itu telah mengelilinginya seorang diri. Momoshiki menegaskan, sekarang adalah jawaban dari ramalan yang sering aku ucapkan padamu, Boruto. Mata birumu akan merenggut semua yang ada di dunia ini. Melihat fenomena tersebut, Boruto berkata, baiklah, aku akan mencoba mengikuti permainanmu, walaupun aku tahu kau lagi dan lagi akan menunjukkan sesuatu yang membuatku marah. Setelah berkata demikian, Boruto mengaktifkan jigannya yang telah berevolusi, melepaskan jubahnya, dan mengeluarkan pedang milik Sasuke. Peti-peti mati tersebut perlahan terbuka, tapi tidak ada satupun mayat di dalamnya, sesuatu yang berlawanan dengan apa yang dipikirkan oleh Boruto. Namun, setelah peti itu terbuka, muncul tangan raksasa yang memanjang dari masing-masing peti mati dan mencoba menangkapnya. Boruto langsung menebas tangan-tangan monster itu dengan pedangnya, lalu menggunakan jutsu air untuk menghanyutkan peti-peti mati tersebut dari hadapannya. Setelah berhasil menjauhkan peti-peti itu, tiba-tiba langit berubah menjadi gelap gulita, mengubah suasana menjadi semakin mencekam. Mata jigan Boruto mengeluarkan cahaya terang, memungkinkan dirinya untuk tetap melihat situasi di balik gelapnya malam. Boruto berkata, lagi-lagi kau melakukan ini. Apa kau ingin membuatku takut? Dengan situasi seperti ini, aku akan menunjukkan tekadku yang sebenarnya. Tak lama setelah itu, Boruto menggunakan Rasendan untuk menghancurkan beberapa peti-peti mati, lalu menambahkan dengan jutsu listrik untuk melenyapkan semuanya. Namun, dari kegelapan malam di dalam desa, muncul cahaya terang yang cukup banyak dan mengarah ke arah peti-peti mati yang sudah hancur. Tidak lama setelah fenomena itu terjadi, semua orang yang dikenal Boruto di masa lalu mulai keluar dari bawah tanah. Namun, keadaan mereka berbeda, tubuh mereka terlihat tidak bernyawa. Melihat itu, Boruto berkata, aku sudah menunggu ini. Aku tidak terkejut lagi melihatnya. Lakukanlah sekarang juga. Para mayat itu perlahan hidup kembali, mata mereka terbuka dan menampilkan Rinnegan. Boruto melihat Shikadai, Shikamaru, Kawaki, dan bahkan orang tuanya, Naruto dan Hinata, dalam keadaan seperti itu. Dengan penuh emosi, Boruto berkata, aku tidak percaya melihatmu lagi di sini. Ayah, Ibu, kau benar-benar menyedihkan.
Jadi ini rencana jahatmu, ya? Aku tidak percaya kau harus terbunuh seperti ini. Namun, mayat-mayat hidup itu mulai menyerang Boruto. Kawaki, yang sudah mati, kini hidup kembali dan menyerangnya dengan tangan senjata ninja miliknya. Boruto langsung menangkis serangan itu dengan pedangnya, tapi menyadari bahwa mata Kawaki juga berubah menjadi rinnegan, menandakan bahwa dia sedang dikendalikan oleh sang Sutsuki tertinggi. Boruto melilit Kawaki dengan rantai besi berwarna merah agar dia tidak bisa bergerak. Namun Kawaki menggunakan Sukuna Hikona untuk mengecilkan tubuhnya dan lolos dari rantai tersebut. Di saat yang sama, Code muncul secara tiba-tiba dan mencakar Boruto, membuatnya terpental hingga menerima luka di tangannya. Boruto berusaha bangkit, tapi para mayat manusia hidup itu mengelilinginya. Shikamaru, yang dikendalikan oleh sang dewa Sutsuki, langsung menahan pergerakan Boruto dengan jutsu bayangannya. Kawaki muncul di depan Boruto yang tidak bisa bergerak, menyiapkan bom cakra merah untuk meledakannya. Dalam situasi berbahaya itu, Boruto menggunakan Jigen untuk menghentikan waktu beberapa detik. Dia berhasil menghindari ledakan Kawaki, namun ledakan tersebut mengenai semua musuh yang ada di sekitar. Boruto kabur menggunakan Hiraishin, muncul di atas pohon yang tinggi. Namun, di atas pohon tersebut, dua sosok menakutkan telah menunggu Boruto, melayang di udara. Mereka adalah Sutsuki Ishiki dan Sutsuki Kaguya. Melihat itu, Boruto terkejut dan panik, langsung melarikan diri untuk menjaga jarak dari dua sosok mengerikan tersebut. Dalam pelariannya, Boruto berbicara kepada Momoshiki, mengapa mereka juga ada di sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Momoshiki menjawab, sangat mudah bagi Dewa Sutsuki untuk melakukan itu. Selama dalam tubuh makhluk apapun terdapat cakra, dia bisa menjadikannya sebagai pion. Itulah yang membedakannya dengan kami. Kau tidak perlu terkejut lagi, bocah. Boruto yang mendengar itu menjawab dengan kesal, dia benar-benar membuatku seperti tikus yang selalu berlari tanpa henti. Bahkan dia dengan sombongnya hanya duduk di reruntuhan patung para Hokage itu, dan tidak menyusul ke sini. Dia melakukan semua ini dengan mudahnya. Momoshiki menjawab, ini adalah pertempuran akhir. Tidak ada pertempuran lagi setelah ini. Tapi aku merasa ada sesuatu yang janggal. Bocah, aku rasa sang Sutsuki tertinggi tertarik padamu. Jika dia mau melenyapkanmu dengan cepat, dia bisa melakukannya sejak tadi. Namun, dia tampaknya menikmati melihatmu bertahan. Boruto bergumam, saat ini aku harus melarikan diri dari tempat ini. Sangat berbahaya jika aku terlalu lama di sini. Apalagi Ishiki dan Kaguya bisa muncul dengan mudah kapan saja. Aku harus kembali ke Paman Sasuke dan yang lainnya. Aku harap mereka sudah sadar dari pingsan mereka. Setelah berkata demikian, Boruto mempercepat langkahnya untuk menjauh dari musuh yang luar biasa banyaknya. Namun, para musuh tidak membiarkan Boruto kabur begitu saja. Boruto, yang sadar akan hal itu, langsung melapisi tubuhnya dengan karma, menciptakan Tajikage Bunshin no Jutsu untuk membuat taktik pengalihan agar dapat kabur dari mereka semua. Boruto berlari dengan napas terengah-engah, mencoba menjauh dari kejaran musuh yang jumlahnya tak masuk akal. Sang Dewa Otsutsuki tertinggi, yang sejak awal hanya duduk santai mengamati, kini semakin mempermainkan Boruto dengan strategi yang licik. Ia menghidupkan kembali orang-orang terdekat Boruto, keluarga dan teman-temannya, untuk melawan dia. Tidak cukup sampai di situ, dua legenda Otsutsuki, Ishiki dan Kaguya, juga dihidupkan kembali dan bergabung dalam pengejaran. Melihat kondisi yang semakin buruk, Boruto tidak punya pilihan selain menggunakan Tajikage Bunshin no Jutsu dalam jumlah luar biasa untuk menciptakan pengalihan. Bunshin-bunshin itu dengan gagah melawan musuh demi membuka jalan bagi Boruto untuk kabur. Boruto tahu ia harus segera kembali ke tempat Sasuke, Kakashi, dan Obito yang berhasil diamankan sebelumnya. Namun, hati kecilnya juga sadar bahwa mereka semua masih dalam kondisi tak sadarkan diri akibat serangan sang Otsutsuki tertinggi. Saat berlari, Boruto berbicara dengan Momoshiki yang ada di dalam tubuhnya.
Ini gila. Orang-orang yang kukenal, teman-temanku, mereka semua melawanku sekarang. Apa kau tahu apa yang sebenarnya direncanakan Otsutsuki tertinggi itu? Momoshiki hanya menjawab singkat. Aku sudah bilang, ini adalah pertempuran akhir. Tidak akan ada lagi pertempuran setelah ini. Semua yang kau hadapi sekarang hanyalah ujian terakhir. Namun, jawaban itu tidak membantu Boruto. Ia merasa sendiri, dikelilingi oleh musuh, tanpa ada waktu untuk bernapas. Saat ia mencoba mempercepat langkah, Ishiki muncul di kejauhan, mengangkat tangan dan memanggil kubus-kubus raksasa yang langsung meluncur ke arah Boruto. Kubus-kubus itu jatuh menghujam tanah, membentuk barikade besar yang menghalangi jalan Boruto. Tidak ada jalan keluar, ya, gumam Boruto. Ia mengangkat tangannya, menciptakan sebuah Cho-Oda Marasengan, yang langsung ia hantamkan ke penghalang itu. Kubus-kubus tersebut hancur berkeping-keping, memungkinkan Boruto melanjutkan pelariannya. Namun, Kaguya tiba-tiba muncul tepat di depannya. Rambutnya yang panjang dan tajam melesat seperti tombak, membeli tubuh Boruto hingga ia tak bisa bergerak. Kaguya, dengan ekspresi dinginnya, mengangkat tangannya yang mulai memunculkan tulang tajam, bersiap menusukkan serangan mematikan. Dalam hitungan detik, tusukan itu menembus tubuh Boruto, yang perlahan berubah menjadi abu. Namun, Kaguya segera menyadari bahwa itu hanyalah salah satu bunshin Boruto. Sosok asli Boruto muncul dari belakang dan menyerangnya dengan Rasengan Uzuhiko raksasa, menciptakan pusaran angin besar yang melontarkan Kaguya jauh ke belakang. Melihat Kaguya terkapar, Momoshiki berkata dengan nada kagum, "Itu cukup mengesankan, bocah. Tapi jangan lengah." Ini baru awal, Boruto hanya mengangguk, memanfaatkan waktu singkat itu untuk merantai Kaguya dengan rantai merah miliknya agar ia tidak bisa bangkit lagi. Namun, sebelum ia sempat bernapas lega, tiga sosok lain muncul secara bersamaan, Ishiki, Kawaki, dan Code. Mereka menyerang Boruto dari tiga arah yang berbeda. Boruto dengan cepat mengaktifkan Jogannya, menghentikan waktu selama beberapa detik. Ia menggunakan momen itu untuk berteleportasi dengan Hirai Shin no Jutsu, muncul di kejauhan. Namun, serangan mendadak itu membuat Boruto semakin yakin bahwa Sang Dewa Otsutsuki tidak main-main. Sang Dewa Otsutsuki, yang selama ini hanya duduk santai di atas reruntuhan patung Hokage, tersenyum dingin. Boruto melihatnya dari kejauhan, merasa semakin marah. Dia hanya duduk di sana, menikmati semua ini seperti sebuah pertunjukan, pikir Boruto. Tiba-tiba, tanah di bawah Boruto meledak hebat. Ledakan itu menciptakan pusaran energi merah yang sangat besar. Boruto mencoba menyerapnya dengan karma, tetapi ledakan itu bukanlah ninjutsu melainkan kekuatan elemen alam murni, yang tidak bisa ia serap. Ia terlempar jauh, tubuhnya terluka parah. Dengan susah payah, Boruto berdiri dan berkata, "Aku bahkan tidak bisa bernapas dengan tenang." Dia benar-benar tidak memberiku ruang untuk kabur. Boruto mencoba berpikir cepat. Ia tahu jika ia kembali ke tempat Sasuke dan yang lainnya, itu hanya akan membawa bahaya bagi mereka. Jika aku kembali ke sana, itu akan menjadi akhir mereka. Aku harus menjauh sejauh mungkin, gumam Boruto. Namun, sebelum ia sempat bergerak, sebuah kekai merah muncul di sekelilingnya, mengurungnya sepenuhnya. Di dalam kekai itu, peti-peti mati mulai bermunculan dari bawah tanah, jumlahnya semakin banyak hingga memenuhi area. Boruto bersiap dengan pedangnya, berkata, "Aku sudah hafal permainanmu. Serangan kejutan seperti ini tidak akan berhasil." Dari peti-peti mati itu, muncul orang-orang terdekat Boruto yang telah dihidupkan kembali, termasuk ayahnya, Naruto, Hinata, dan teman-temannya dari masa lalu. Air mata Boruto mengalir melihat mereka, tapi ia tahu mereka bukan lagi diri mereka yang sebenarnya. Dengan berat hati, Boruto mengangkat pedangnya, mengucapkan, "Maafkan aku, tapi aku harus menghentikan kalian." Ia menggunakan Futon, Red Pusho,
menciptakan gelombang angin besar yang menjatuhkan mereka semua. Dengan hati yang hancur, Boruto menciptakan banyak bunshin, masing-masing memegang Odama Rasengan, dan menghancurkan semua yang ada di hadapannya. Ledakan dahsyat terjadi, menyapu seluruh area. Dengan air mata yang masih mengalir, Boruto berkata, "Aku berjanji, aku akan membawa kalian kembali. Tapi untuk saat ini, aku harus menyelesaikan ini."